Subuh di kampung Karangpo selalu dimulai dengan suara roda gerobak yang berderit di jalanan berbatu. Kabut tipis masih menggantung rendah di antara pepohonan pisang, dan embun menetes dari atap-atap seng rumah penduduk. Di ujung jalan sempit itu, tampak seorang lelaki tua mendorong gerobak sayur usang berisi beberapa ikat bayam layu, tomat pecah, dan 2 bonggol kol yang warnanya sudah tak segar lagi. Namanya Pak Riono, tukang sayur keliling yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari hasil jualan kecil itu. Dulu, ia dikenal ramah dan suka bercanda dengan ibu-ibu kampung yang menjadi langganannya. Tapi sejak istrinya meninggal karena sakit keras 2 tahun lalu, senyum di wajahnya seolah ikut terkubur bersama jasad sang istri. Tinggallah ia bersama 2 anaknya, Rara yang berusia 9 tahun, dan Bimo yang baru 5 tahun, di sebuah rumah kecil di pinggir Sungai Keruh, jauh dari jalan utama. Setiap pagi, Pak Riono harus berjalan hampir 2 jam ke pasar untuk membeli sayur dari pengepul. Namun belakangan, harga sayur makin naik, sedangkan pembeli makin sedikit. Kadang-kadang, gerobaknya kembali hampir kosong, tapi uang yang didapat tak cukup untuk membeli beras 1 liter pun. Anak-anaknya sering makan nasi dengan garam, kadang hanya dengan air rebusan sayur bekas jualan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kampung, Pak Riono duduk di depan tungku yang hampir padam. Ia menatap api kecil itu dengan mata merah menahan tangis. Di luar, suara petir menggelegar, disusul bau tanah basah yang menyengat. Kenapa hidup sekejam ini, Tuhan? Gumamnya lirih. Tapi malam itu, tak ada jawaban selain deru angin dan gemeretak genting bocor. Namun di tengah keputusasaan itu, datanglah seseorang, Mbah Surono, seorang lelaki tua yang sering duduk di pojok pasar. Banyak pedagang menyebutnya dukun tua yang paham ilmu pelaris. Ia mendekati Pak Riono suatu pagi, saat lelaki itu tampak termenung di depan lapak yang sepi pembeli. Dengan suara berat dan mata yang menatap tajam, Mbah Surono berkata, "Kalau kau mau rezekimu lancar, ada cara, tapi harus kuat menanggung akibatnya, Nyu." Sejak pertemuan itu, hidup Pak Riono tak lagi sama, dan malam-malam di rumah kecil di pinggir sungai itu mulai berubah, bukan lagi sunyi karena lapar, tapi mencekam karena ada sesuatu yang datang setiap kali lampu minyak hampir padam. Hujan deras malam itu seperti tak mau berhenti. Angin meniup dedaunan di belakang rumah Pak Riono, membuat suara-suara berdesir seperti bisikan yang tak jelas arah datangnya. Setelah pertemuannya dengan Mbah Surono di pasar, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Kata-kata dukun tua itu terngiang-ngiang di kepala. "Kalau kau berani, pergilah ke pemakaman tua di utara sungai, tengah malam. Panggil nama yang kusebutkan, nanti kau akan tahu sendiri apa yang harus kau lakukan." Sejak hari itu, setiap kali menatap anak-anaknya yang kelaparan, dada Pak Riono terasa sesak. Ia ingin menyerah, tapi rasa putus asa menutup akalnya. Malam ketiga setelah pertemuan itu, ia akhirnya nekat. Dengan membawa lampu minyak dan seikat bunga kenanga yang dibelinya diam-diam di pasar, ia melangkah menuju pemakaman tua di balik kebun bambu. Angin malam berhembus dingin, kabut menggantung rendah, dan suara kodok bersahut-sahutan seolah memperingatkannya untuk pulang. Tapi langkahnya terus maju. Di tengah pemakaman itu, berdiri pohon beringin besar dengan akar menjuntai seperti tangan raksasa. Di sanalah ia berhenti. Dengan suara bergetar, ia memanggil nama yang diberikan oleh Mbah Surono. "Kiai Sarpin, aku datang." Seperti yang dijanjikan, awalnya tak ada yang terjadi. Tapi beberapa detik kemudian, angin berhenti berembus. Malam tiba-tiba hening, terlalu hening. Lalu dari balik kabut, muncul bau busuk menyengat, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Daun-daun kering di sekitar makam bergetar pelan. Lalu tanah di bawah beringin itu bergetar seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Sebuah sosok muncul, hitam pekat, tinggi, matanya merah menyala. Tubuhnya seperti asap pekat bercampur darah, dan suaranya serak seperti besi berkarat. "Kau memanggilku, manusia miskin." Pak Riono gemetar, tapi ia memaksakan diri untuk menatap makhluk itu. Aku ingin kaya. Aku ingin daganganku laris. Aku ingin anak-anakku makan enak." Makhluk itu tertawa rendah. Suaranya bergema di antara nisan-nisan. "Semua bisa. Tapi ingat,
Tidak ada yang gratis. Setiap mangkuk sayurmu yang dibeli orang, akan ada 1 jiwa yang harus kau bayar. Akriono menelan ludah. Ia tak mengerti maksudnya. Tapi di kepalanya hanya ada satu hal, ia ingin keluar dari kemiskinan ini. Ia mengangguk. Aku rela, asalkan aku tidak miskin lagi. Makhluk itu tersenyum. Jika bisa disebut senyum. Dari udara kosong di depannya, muncul sebuah kendi tanah liat kecil. Taburkan air dari kendi ini ke dalam kuah sayurmu setiap pagi. Daganganmu akan laris. Tapi jangan sekalipun lupa memberi makan aku setiap malam Jumat. Kau tahu caranya nanti. Dan malam itu, saat Pak Riono pulang, langit seperti terbelah oleh petir panjang. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung kecilnya tiba-tiba ramai. Ibu-ibu berebut membeli sayur. Bahkan yang biasanya cuek ikut datang. Semua memuji rasa segar sayurannya. Padahal itu sayur sisa kemarin. Uangnya mengalir deras. Dalam waktu seminggu, ia sudah bisa membeli beras, ayam, bahkan pakaian baru untuk anak-anaknya. Tapi mulai malam Jumat berikutnya, hal-hal ganjil terjadi. Rara, anak sulungnya, sering terbangun tengah malam dan berkata melihat bayangan hitam berdiri di dekat tungku. Bimo, si bungsu, kadang tertawa sendiri sambil menunjuk ke arah dapur yang gelap. Itu, ya, orang besar yang suka ngintip, katanya polos. Pak Riono mulai resah, tapi setiap kali ia mencoba berhenti menaburkan air dari kendi itu, keesokan harinya dagangannya langsung sepi. Sayurannya busuk, pembeli menjauh. Ia pun terus melanjutkan ritual itu, sampai pada suatu malam, kendi tanah liat itu mulai mengeluarkan bau busuk dan airnya berubah menjadi merah seperti darah. Dan pada malam Jumat ke-7, sesuatu datang menagih janjinya. Malam Jumat ke-7 tiba dengan langit gelap pekat tanpa bintang. Angin bertiup kencang dari arah sungai, membawa bau amis dan busuk seperti darah basi. Rumah kecil Pak Riono di pinggir air itu sepi. Hanya suara pintu berderit karena angin dan bunyi ranting bambu saling bergesekan di luar. Anak-anaknya sudah tidur di tikar ruang depan. Rara memeluk adiknya, Bimo, yang menggigil karena udara dingin. Di dapur, Pak Riono duduk sendirian di depan kendi tanah liat yang kini tampak retak di beberapa bagian. Air di dalamnya tak lagi jernih, warnanya merah kehitaman, dan gelembung kecil muncul dari permukaannya, mengeluarkan suara blup, blup, pelan seperti air mendidih. Suara berat bergema dari sudut dapur. Begitu dalam hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Kau sudah menerima bagianmu, manusia miskin. Kini waktunya kau membayar. Pak Riono langsung menatap ke arah suara itu. Dari bayangan di dinding, sosok tinggi hitam perlahan keluar. Matanya merah menyala. Lidahnya panjang menjulur meneteskan cairan hitam. Wajahnya tak jelas, seolah terdiri dari kabut dan darah. Bau busuk bangkai memenuhi seluruh ruangan. Ia berlutut gemetar. Suaranya serak. Aku sudah beri sesajen. Aku sudah bakar dupa setiap Jumat. Jangan ganggu aku lagi. Tolong. Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti logam digores pisau. Sesajen tak cukup. Riono, aku minta nyawa. Nyawa yang lahir dari darahmu sendiri. Mata Pak Riono membelalak. Tidak, jangan anak-anakku. Serunya gemetar. Tapi saat ia berusaha bangkit, tubuhnya kaku seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram pundaknya. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar, lalu padam. Gelap total. Di tengah gelap itu, terdengar suara langkah kecil. Cet, cet, cet. Lalu suara Rara yang setengah sadar. Yah, siapa itu di dapur? Pak Riono ingin berteriak. Ingin menyuruh anak-anaknya lari. Tapi mulutnya tak bisa digerakkan. Makhluk itu mendekat ke arahnya. Lalu menempelkan jari hitam panjangnya ke dahi Riono. Dalam sekejap, matanya gelap, dan sesuatu masuk ke dalam dirinya. Malam itu, hujan turun tiba-tiba. Petir menyambar di kejauhan. Dari rumah kecil itu, terdengar teriakan panjang yang memecah kesunyian kampung. Tetangga yang tinggal tak jauh hanya mengira suara itu hanyalah mimpi di tengah badai. Tapi keesokan paginya, mereka menemukan gerobak sayur Pak Riono di depan rumah, penuh lumpur dan daun busuk. Pintu rumah terbuka lebar. Di dalamnya, hanya ada Pak Riono duduk termenung di sudut dapur. Matanya kosong. Di depannya 2 mangkuk sayur hangat. Satu berisi sayur bayam.
satu lagi kol rebus, dan di setiap mangkuk itu, mengapung jari kecil anak-anaknya. Sejak hari itu, Pak Riono tak pernah lagi menjajakan sayur. Tapi tiap subuh, orang-orang yang lewat depan rumahnya mengaku mendengar suara anak-anak tertawa lirih dari dalam, disusul bau sayur matang yang bercampur amis darah. Kadang, ada yang melihat gerobak tua itu bergerak sendiri di jalanan berkabut menuju pasar. Dan di antara bisik-bisik pedagang, ada satu kalimat yang terus diingat semua orang. Kalau sayurmu terlalu segar untuk harga semurah itu, mungkin bukan dari tanah yang kau kira, tapi dari darah yang dikorbankan. Setelah malam mengerikan itu, kampung Karangpoh tidak pernah lagi sama. Rumah Pak Riono ditinggalkan begitu saja, dibiarkan membusuk perlahan di tepi sungai yang berair hitam. Tiap kali orang lewat, mereka menunduk dan mempercepat langkah, karena dari dalam rumah itu, kadang terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, atau tangisan lirih seperti anak kecil yang memanggil, "Yah, lapar. Yah." Selama beberapa minggu, tidak ada yang berani mendekat. Namun suatu pagi, bau busuk luar biasa tercium sampai ke ujung kampung. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri membuka pintu rumah itu. Di dalam, mereka menemukan Pak Riono duduk kaku di kursi kayu. Tubuhnya kurus tinggal tulang. Kulitnya menempel di tulang pipinya. Mata melotot kosong ke arah kendi tanah liat di depannya. Kendi itu retak sepenuhnya, dan dari celahnya keluar cairan hitam yang mengalir ke lantai. Tapi yang paling mengerikan, di sekitar kendi itu berserakan tulang-tulang kecil. Sebagian masih terbungkus kain bekas pakaian anak-anak. Di dinding dapur, tertulis dengan darah kering, 1 anak untuk 100 dagangan. Warga yang melihatnya menjerit histeris. Sejak hari itu, rumah itu dikosongkan. Kepala desa memerintahkan agar rumah dan gerobak tua Pak Riono dibakar. Tapi anehnya, api selalu padam sebelum menyentuh dinding rumah. Bahkan bensin sekalipun tidak bisa membuatnya terbakar. Malam-malam di Karangpoh menjadi tak pernah tenang lagi. Kadang di subuh hari, ada pedagang yang bersumpah melihat bayangan lelaki tua mendorong gerobak melewati kabut. Meski suara roda gerobaknya hanya satu yang berputar, yang satunya lagi terseret, menimbulkan suara gesek panjang. Bila ada yang berani menoleh, mereka akan melihat wajah pucat penuh luka, dengan mata merah menyala dan darah menetes di dagunya. Beberapa tahun kemudian, orang-orang berhenti melewati jalan dekat sungai itu. Rumor beredar, siapapun yang berjualan sayur di pasar Karangpoh dan berdagang di tempat yang sama seperti bekas lapak Pak Riono, akan mendapat rezeki melimpah, tapi hanya dalam 7 hari pertama. Setelah itu, salah satu anggota keluarganya akan mati tanpa sebab, matanya melotot, lidahnya biru, dan di samping jasadnya selalu ada sisa potongan sayur bayam layu. Desa itu kini dikenal dengan nama Karangpoh Getih, Karang Darah. Tak ada yang tahu kemana arwah Pak Riono pergi. Tapi setiap kali subuh tiba, kabut di sungai akan menebal. Dan dari kejauhan terdengar suara gerobak berderit perlahan, diiringi nyanyian anak kecil. Sayur segar, sayur murah, ambil 1, tukar nyawa. Dan siapapun yang membeli sayur dari gerobak itu di dalam mimpi, tak akan pernah bangun lagi di dunia nyata.